Malam pertama di hutan Kalimantan. Kisah Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dari murahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Rian. Wow, kisah dari Om Ras ya, penulis asal Kalimantan Tengah. Dan banyak teman-teman yang nanya nih, Bang Ilo ini Rian Roni dan Bujang ya? Betul banget teman-teman. Ini adalah kisah Rian, anak dari Roni dan dirawat oleh sahabatnya Bujang ketika Roni meninggal dunia. Dan akhirnya Bujang menikahi Inai Suri ya, ibunda dari Rian. Dan kisah ini udah lama banget ya, legend banget ya pokoknya. Nah, jadi teman-teman bisa mengikutinya dari awal, sudah saya buatkan playlistnya ya buat yang baru bergabung. Dan bagaimanakah petualangan Rian selanjutnya bersama dengan rombongan orang kota di dalam hutan pedalaman Kalimantan? Pasti penasaran kan? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita sendiri kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat ke Kalimantan Tengah. Baru saja Rian dan rombongan memasuki hutan, Rian menemukan jerat atau jebakan yang dipasang oleh pemburu. Rian berjongkok, menyingkirkan beberapa daun kering dengan hati-hati. Di bawahnya terlihat kawat tipis yang tersama rapi. Ini salah satu jebakan pemburu. Hati-hati, kalau kena bisa luka, kata Rian memperingati. Mendengar itu, Bima langsung menelan ludah. Untung mata Rian tajam. Coba kalau tadi kita nggak lihat, ujar Bima. Ya, bisa-bisa salah satu di antara kita akan terkena jerat, jawab Riko datar. Clara menatap kawat itu dengan ngeri. Sementara Deva langsung mengeluarkan kamera dan mulai mendokumentasikannya. Ini jadi bukti, gumam Deva. Setelah jerat itu selesai didokumentasikan, Rian pun lantas merusak jerat tersebut. Semakin kita ke dalam, biasanya akan semakin banyak. Jadi kalian harus tetap hati-hati ya, kata Rian memperingatkan. Lalu setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama berjalan, suara gemericik air terdengar. Itu sungai yang Mas Rian ceritakan ya? Tanya Fitri. Rian mengangguk. Dan ketika mereka sampai di tepi sungai kecil, wajah Rian langsung berubah. Bagaimana tidak? Air sungai itu tampak sedikit berbeda. Di tepian, beberapa ikan kecil mengapung dengan kondisi setengah membusuk. Aditya langsung mendekat. Ini diracun? Tanya Bima. Ya, jawab Riko pelan. Semua terdiam. Clara tampak menutup mulutnya dengan tangan. Deva memotret lagi. Wajahnya kini terlihat semakin serius. Bim, ambil sampel airnya, kata Deva kepada Bima. Sementara itu, Rian hanya berdiri mematung memandangi sungai itu. Kami sering ambil air minum dari sini, ucap Rian lirik. Fitri menoleh pada Rian. Ada rasa sesak yang tak bisa ia jelaskan saat melihat raut wajah pemuda itu. Tiba-tiba, Riko mendesis pelan, membuat semua anggota tim langsung menoleh ke arahnya. Dari kejauhan, terdengar suara langkah yang berat lebih dari satu orang. Rian langsung memberi isyarat agar mereka semua menunduk dan Deva pun bergegas mematikan kameranya. Lalu, dari sela pepohonan, tampak dua pria membawa sesuatu di pundak mereka. Seekor rusa yang sudah tak bernyawa. Melihat itu, Clara hanya bisa menahan nafas. Jangan bergerak, bisik Rian.
Para pria itu berhenti sejenak, sepertinya mereka merasakan ada sesuatu. Lalu tiba-tiba salah satu dari mereka meludah ke tanah sambil tertawa kecil. Cepat, sebelum gelap. Suara itu samar terdengar. Beberapa detik yang terasa sangat lama akhirnya berlalu ketika orang-orang itu berjalan menjauh. Baru setelah suara langkah itu menghilang, semua anggota tim langsung berdiri. Gila, bisik Bima. Itu pemburu ilegal kan? Tanya Fitri pelan. Rian hanya menjawab pertanyaan Fitri itu dengan anggukan kepala. Perburuan ilegal itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, ujar Bima serius. Ya, itu tadi jenis rusa payau atau rusa sambar yang dilindungi. Salah satu tujuan kita ke sini yaitu untuk melindungi satwa-satwa yang sudah langka dan hampir punah seperti itu. Rusa sambar atau rusa payau ini adalah salah satu yang terbesar di Asia. Rusa ini dikenal karena memiliki penampilan fisik yang gagah dengan tanduknya yang indah bercabang pada jantan, serta tubuhnya yang besar dibandingkan dengan jenis rusa-rusa lainnya. Di Indonesia, hewan ini bisa ditemukan di hutan-hutan seperti Kalimantan dan Sumatera, tapi jumlahnya terus menurun karena perburuan liar dan rusaknya hutan, kata Aditya menjelaskan. Deva mengangguk. Ya, tanduknya besar sekali. Pantas saja orang-orang rela memburunya, meskipun itu ilegal. Karena selain dagingnya, harga tanduknya juga pasti mahal, gumam Deva. Ya, padahal mereka sangat penting untuk keseimbangan ekosistem. Mereka membantu menyebarkan biji-bijian dari tumbuhan yang mereka makan, kata Aditya. Bima menyilangkan tangannya di dada. Kalau begitu, kita memang harus menangani masalah ini dengan serius. Jangan sampai ada pemburu lagi masuk ke wilayah ini untuk memburu rusa sambar ataupun satwa-satwa langka lainnya, ujar Bima. Gilang yang sejak tadi diam makin bersuara. Untung aku tadi sempat memfoto dan memvideokan orang-orang itu. Sepertinya mereka itu bukan warga desa kan? Aditya menatap Gilang dengan senyuman di bibirnya. Sepertinya ketua tim itu cukup bangga dengan hasil kerja timnya. Simpan baik-baik bukti itu. Ingat, kita tidak boleh gegabah untuk saat ini, ucap Aditya. Ya, betul. Karena mereka tidak akan segan-segan menyakiti kita kalau kita sampai bertindak sekarang, kata Rian. Sekarang kalian tahu kan kenapa warga takut melapor, kata Riko pelan. Aditya mengangguk perlahan. Seperti yang sudah aku janjikan, kami akan pastikan orang-orang itu di penjara, kata Aditya yang langsung direspon dengan anggukan oleh semua rekan timnya. Kalau begitu, ayo, mari kita lanjutkan perjalanan ini, ujar Aditya. Hutan kembali sunyi. Hanya terdengar suara angin yang menyusup di sela-sela dedaunan serta langkah kaki mereka yang semakin jauh memasuki hutan. Langkah mereka kini terlihat lebih hati-hati dari sebelumnya. Kini bukan hanya jerat dan racun yang menjadi ancaman, tapi juga para pemburu ilegal. Langit perlahan berubah jingga. Sinar matahari pun sudah mulai meredup dan udara juga sudah mulai terasa lebih dingin. Kita harus segera cari tempat camp ini, ujar Bima sambil melirik langit. Rian sedikit mempercepat langkah, lalu berhenti di sebuah area yang agak terbuka. Bagaimana kalau dirikan tendanya di sini saja, kata Rian pada anggota tim peneliti tersebut. Tempat itu tanahnya cukup rata, tidak ada tanda-tanda ataupun bekas jejak hewan besar. Terlebih lagi, dahan-dahan pohon di atas mereka juga kokoh-kokoh sehingga cukup aman untuk berada di bawahnya. Aditya lantas mengedarkan pandangannya ke sekeliling sebelum akhirnya menyetujui. Baik, kita dirikan camp di sini. Sekarang kita bagi tugas ya. Yang laki-laki mendirikan tenda dan yang perempuan cek dan jaga barang-barang persediaan kita, kata Aditya. Setelah Aditya berkata seperti itu, Riko dan Deva mulai membersihkan ranting-ranting kecil di sekitar area yang akan mereka dirikan tenda-tenda tersebut. Sementara Bima dan Gilang bertugas memasang tenda. Lalu Fitri dan Clara mulai mengecek satu persatu isi tas semua anggota, kemudian kembali merapikannya. Sedangkan Rian tampak sibuk membersihkan area sekitar dari semak berduri. Hingga akhirnya, setelah beberapa saat berlalu, 2 tenda pun sudah berhasil didirikan.
Dan di depan tenda itu, api unggun kecil juga dinyalakan dengan hati-hati agar tidak menyebabkan kebakaran hutan. Cahaya api tampak mulai menghangatkan suasana yang sudah mulai gelap itu. Terlihat Clara duduk sambil memeluk lututnya sendiri, dan di sampingnya ada Fitri yang sedang memasukkan ranting-ranting kecil ke dalam api. Hari ini rasanya panjang sekali ya, Fit, kata Clara. Iya, jawab Fitri pelan. Mungkin karena ini hari pertama, lanjut Fitri. Rian yang sejak tadi berdiri tak jauh dari keduanya langsung mendekat. Apa kalian semua mau ke sungai? Tanya Rian tiba-tiba. Semua menoleh serempak. Nah iya, aku mau mandi nih, ujar Bima dengan alis terangkat. Rian mengangguk pelan. Tempat ini tidak terlalu jauh dari sungai. Kalau kalian mau ke sungai, aku akan mengantarkan. Tadi aku sudah cek air sungainya dan airnya aman untuk digunakan, kata Rian. Clara terlihat ragu. Gelap-gelap begini, tanya Clara. Gak apa-apa, aman kok, kan ada mereka juga, ujar Fitri pelan. Ya, yang perempuan mandi duluan ya, nanti laki-laki yang jaga. Setelah itu baru yang laki-laki gantian mandinya, kata Aditya. Riko mengangguk setuju. Ya, itu lebih aman, ujar Riko. Bima langsung berdiri sambil meregangkan badan. Jujur aja, aku memang sudah lengket banget rasanya ini. Dari tadi keringetan terus, ujar Bima. Deva terkekeh kecil. Sama Bim, gue juga nih, kata Deva. Rian tersenyum tipis. Ayo, sebelum makin malam, kata Rian, kemudian berjalan lebih dulu. Sebentar, kami ambil baju ganti dulu, kata Clara. Setelah berkata seperti itu, Clara dan Fitri lalu segera masuk ke dalam tenda untuk mengambil baju ganti dan perlengkapan mandi yang mereka bawa. Sementara itu, Bima, Deva dan Gilang tampak menyiapkan senter dan lampu charger. Beberapa menit kemudian, mereka pun berangkat. Hutan sudah benar-benar berubah gelap. Cahaya api unggun hanya terlihat samar dari kejauhan, lalu perlahan tertelan kegelapan. Kini, satu-satunya penerangan hanyalah sinar senter yang membelah pekatnya malam itu. Sorotan cahaya senter dari anggota tim peneliti tersebut tampak menari di batang-batang pohon tinggi, memantulkan bayangan yang terlihat seperti sosok yang sedang bergerak. Duh, kalau siang hutan ini kelihatan indah, kalau malam gini jadi horor, bisik Clara. Tenang saja ya, jawab Rian pelan. Saat ini kita tidak jauh dari camp kok. Langkah mereka sangat hati-hati, terlebih saat menginjak tumpukan daun kering yang bergeser setiap kali terinjak. Udara terasa lebih dingin, suara serangga malam mulai mendominasi. Sementara itu, di camp, Riko memilih tetap tinggal untuk menjaga tenda yang berisi peralatan mahal milik tim peneliti tersebut. Ia duduk bersandar di batang pohon dekat tenda, memegang kayu kecil untuk mengaduk api unggun agar tetap menyala. Api berkedip pelan, memantulkan cahaya ke wajahnya. Dengan suara pelan, ia mulai bernyanyi lagu dangdut lawas yang sering ia dengar sejak kecil. Suasana terasa lebih tenang dengan alunan suaranya. Tidak kusangka, ternyata suaraku merdu juga, gumamnya pada diri sendiri. Tapi meski begitu, Riko tetap waspada. Matanya sesekali menyapu area sekitaran camp, memastikan tidak ada pergerakan mencurigakan yang mendekat ke arah tenda. Tak lama kemudian, suara gemericik air terdengar. Itu dia sungainya, ucap Rian mengarahkan senter ke arah sungai. Air sungai itu tidak dalam, mungkin kedalamannya hanya sebatas pinggang orang dewasa. Dasar sungainya pun terlihat sangat jelas, menandakan kalau air sungai tersebut sangat jernih. Cepat ya, kami tunggu di sini, kata Aditya pada kedua perempuan itu. Bima lantas meletakkan lampu charger yang ia bawa ke atas batu untuk penerangan Fitri dan Clara. Setelahnya, barulah Bima bergabung dengan para laki-laki yang berdiri agak menjauh menjaga area sekitar. Ya ampun, dingin banget sih,
Bisik Clara tertahan, Fitri tertawa kecil. Namanya juga air di hutan, Ra, kata Fitri. Terlihat Rian berdiri tidak begitu jauh dari Aditya. Rian, panggil Aditya pelan. Ya, jawab Rian seraya menoleh. Terima kasih untuk hari ini ya, ucap Aditya. Rian mengangguk, walau dalam gelap, ekspresinya tak begitu terlihat. Beberapa menit kemudian, Clara dan Fitri kembali dengan rambut sedikit basah dan wajah yang tampak lebih segar. Tuh, giliran kalian, kata Clara pada Bima. Siap, saut Bima bersemangat. Kini, laki-laki yang bergantian ke tepi sungai. Sementara, Clara dan Fitri ikut menjaga bersama Aditya dan Rian. Setelah semua orang selesai mandi, Rian pun kembali memandu mereka untuk kembali ke tenda. Akhirnya, kalian kembali juga, kata Riko. Kenapa memang Erik? Tanya Bima seraya duduk di sebelah Riko. Aku juga mau mandi. Habis itu baru bantu-bantu Rian untuk masak, jawab Riko. Masak? Kan bisa tinggal pakai kompor saja, kata Gilang. Ranting kering yang aku kumpulkan cukup banyak. Sayang kalau tidak digunakan, ujar Riko. Diberi kemudahan, tapi lebih memilih yang sulit. Terserah kalian sajalah, kata Gilang kemudian. Riko tidak mengatakan apa-apa. Ia lantas beranjak untuk ke sungai. Riko, mau ditemenin gak? Ujar Deva. Tidak usah, gue berani kok, udah biasa, jawab Riko menolak. Wih, mantap. Gak salah bawa orang kita, Bim, kata Deva sambil tersenyum. Sementara itu, Rian sudah mulai memasak dibantu oleh Clara. Sedangkan Fitri masuk ke dalam tendanya untuk memakai kerudung dengan lebih rapi. Setelahnya, Fitri kembali keluar dari tenda dan duduk tak jauh dari api unggun sambil membawa sebuah buku. Tanpa ragu, ia membuka buku itu, lalu mulai menuliskan kejadian hari ini tentang jerat, sungai yang diracun, dan rusa sambar yang mereka lihat dibawa pergi. Di sisi lain, Clara membantu Rian menyiapkan bahan makanan sederhana, hanya mie instan, telur, nugget, sosis, dan beberapa sayuran yang mereka bawa dari desa. Aku bantu potong-potong sayurannya, kata Clara pelan. Rian mengangguk. Ya, tapi hati-hati, pisaunya tajam, ucap Rian. Cahaya api unggun menari di wajah mereka. Sesekali terdengar suara kayu bakar yang meletup kecil. Tak lama kemudian, aroma mie rebus mulai menyebar di udara. Wih, ini sih yang bikin perut makin lapar, komentar Bima sambil mengusap perutnya. Deva terkekeh. Katanya mau diet. Kalau di hutan begini, diet gak berlaku, balas Bima dengan nada bercanda. Beberapa menit kemudian, Riko kembali dari sungai dengan rambut yang masih basah. Ia langsung duduk tak jauh dari Rian. Airnya segar sekalian, kata Riko singkat. Akhirnya, setelah semua anggota terkumpul, mereka pun lantas makan bersama, duduk melingkar di sekitar api unggun. Meski hanya makanan sederhana, rasanya jauh lebih nikmat setelah hari yang panjang dan penuh ketegangan yang mereka lewati. Setelah makan, suasana perlahan menjadi lebih tenang. Kondisi di sekeliling mereka benar-benar gelap, sementara di langit tampak dihiasi bintang yang bertaburan yang terlihat di antara celah dedaunan. Tiba-tiba saja, krak! Suara ranting patah terdengar dari arah semak tak jauh dari kem mereka. Semua orang langsung terdiam dengan tatapan penuh waspada. Rian berdiri perlahan, sementara Riko otomatis meraih kayu yang ada di sekitar mereka, sedangkan Aditya langsung memberi isyarat agar semua anggota tetap diam. Jangan panik, bisik Aditya. Bima menelan ludah. Itu manusia atau hewan ya? Tanya Bima yang mulai menduga-duga hal yang buruk. Namun tak ada yang menjawab pertanyaan tersebut. Rian menyorotkan senternya perlahan ke arah semak. Sorotan cahaya menembus dedaunan semak, dan tiba-tiba saja sebuah bayangan besar meloncat cepat dan menjauh. Clara refleks memengik pelan.
Itu apa? Rian menghela nafas panjang, lalu kemudian menatap Clara. Itu bukan manusia. Lalu, mungkin babi hutan. Tadi sekilas, aku sempat melihat tubuhnya. Jawab Rian menenangkan. Mendengar itu, semua anggota tim mengembuskan nafas lega. Jantungku hampir copot, gumam Deva. Kalian mau denger cerita seru nggak? Tanya Gilang tiba-tiba. Semua mata pun otomatis menatapnya. Dan Gilang langsung menyeringai kecil saat melihat semua mata anggota tim tertuju padanya. Cerita apa sih? Tanya Bima. Cerita hantu lah, jawab Gilang santai. Clara langsung merutkan keningnya. Gilang, jangan mulai kata Clara. Gilang tertawa pelan. Santai aja, biasanya aku juga begini kok. Apalagi kita ini lagi di hutan. Kurang afdol kalau tidak ada cerita beginian, jawab Gilang. Deva membetulkan letak duduknya dan dengan malas ia berkata, ya udah ceritain. Rian hanya diam, sementara Riko tampak kurang nyaman dengan tingkah Gilang tersebut. Gilang berdeham kecil, lalu mulai bicara dengan suara yang sengaja dipelankan. Kalian tahu kan, katanya, kalau di hutan yang masih asri begini, biasanya itu ada penunggunya, kata Gilang. Angin berembus pelan, membuat api unggun bergoyang. Di desa nenekku dulu, pernah ada orang yang menebang pohon sembarangan di hutan. Malam harinya, dia mendengar suara perempuan tertawa. Tapi tawanya aneh, panjang, dan meringkik seperti kuda. Clara langsung merapat ke arah Fitri. Gilang, desis Clara. Gilang pura-pura tak peduli. Awalnya, dia pikir itu cuma burung. Tapi lama-lama, suara itu semakin dekat, sampai terdengar jelas di belakang telinganya. Kata Gilang melanjutkan ceritanya, Bima menelan ludah. Dan waktu dia menoleh, Gilang sengaja di sini berhenti. Apaan sih? Lanjut, protes Deva pelan. Gilang menatap api unggun. Dia melihat sosok perempuan berbaju putih, rambutnya panjang menutupi wajah, dan kakinya sama sekali tidak menyentuh tanah. Fitri langsung beristighfar pelan. Pos yang hantu kan, bisik Clara. Ya, kuntilanak, kata Gilang dengan suara yang lebih pelan. Angin kembali berembus, membuat dedaunan di atas mereka bergesekan. Kata orang tua di kampungku, kalau kita mencium bau bunga melati di hutan saat malam, padahal tidak ada pohon melati di sekitaran kita, itu tandanya dia sudah dekat. Gilang kembali melanjutkan ceritanya. Bima refleks mengendus saudara. Yang gitu dong, ujar Deva berusaha terlihat santai, tapi raut wajahnya tak bisa berbohong. Terus, tanya Bima penasaran. Orang itu lari sekuat tenaga. Tapi setiap dia berhenti, suara tawa aneh itu muncul lagi dan lagi seperti mengikuti. Sampai akhirnya dia pingsan. Besok paginya, ditemukan warga dengan wajah pucat dan kondisinya demam tinggi, ujar Gilang. Clara sudah benar-benar merinding setelah mendengar cerita Gilang tersebut. Kenapa harus cerita kayak gini sih? Kan aku jadi takut. Kalian sih enak ramean satu tenda. Aku ini kan cuma berdua sama Fitri, gumam Clara. Tiba-tiba saja, angin berembus sangat kencang hingga membuat api unggun mereka hampir padam. Lalu bersama dengan itu, dari kejauhan, samar-samar terdengar suara seperti perempuan tertawa. Semua langsung membeku. Bima langsung berdiri. Suara apaan tuh? Rian tersenyum kecil. Itu suara musang. Suaranya memang seperti orang tertawa. Kalau kalian mau istirahat, istirahatlah. Aku dan Riko akan berganti berjaga ya, kata Rian. Di luar tenda mas, tanya Clara. Iya, jawab Rian. Oh ya, ini ayunan pohon atau hamok, pakai saja ya, kata Aditya seraya mengeluarkan 2 hamok dari dalam tasnya. Rian menerima hamok itu dan menatap Aditya sejenak. Terima kasih. Dan terima kasih juga sudah mau percaya dengan kami. Sudah mau datang sejauh ini untuk membantu kelestarian hutan kami, ucap Rian tulus. Suasana seketika terasa lebih hangat dari sebelumnya. Karena kata-kata itu, Aditya tersenyum tipis. Justru kami yang harus terima kasihan. Tanpa kalian, kami nggak akan tahu
kalau kondisinya separah ini? Jawab Aditya. Kita sama-sama jaga hutan kita ya, kata Rian. Riko menepuk bahu Rian pelan. Yang penting sekarang istirahat dulu. Besok mereka masih harus keliling hutan, kata Riko. Bima sudah berdiri sambil menguap lebar. Setuju. Kalau terus dengerin cerita si Gilang, bisa-bisa gak ada yang berani tidur. Ih, malah nyalain gua. Padahal kalian juga senang kan dengernya. Saut Gilang sambil tertawa kecil. Clara langsung bangkit. Yo Fit, istirahat. Oh ya Mas Rian, gantung hamoknya deket tenda kami aja ya, kata Clara. Iya, jawab Rian. Fitri ikut beranjak, dan setelahnya kedua perempuan itu masuk ke dalam tenda yang lebih kecil yang memang dikhususkan untuk mereka berdua. Suara resleting terdengar pelan saat tenda itu ditutup rapat oleh Fitri. Tak lama, Bima, Diva, dan Gilang juga berdiri. Rian, kalau ada apa-apa, bangunin kita ya. Jangan kabur sendirian, kata Bima setengah bercanda. Tenang saja ya, kalian itu tanggung jawabku. Aku tidak akan pernah meninggalkan kalian, ujar Rian menjawab perkataan Bima dengan serius. Aku cuma bercanda, kata Bima sambil tersenyum. Ketiganya pun lalu masuk ke tenda laki-laki. Suara obrolan pelan terdengar beberapa detik sebelum akhirnya mereda. Kini hanya tersisa Rian dan Riko di luar tenda. Api unggun sudah dikecilkan, menyisakan bara merah yang sesekali berpendar. Hutan kembali sunyi. Tak ada obrolan antara Rian dan Riko, sementara suara serangga terdengar bersaut-sautan. Riko merebahkan diri di salah satu hamok yang sudah selesai digantung. Giliran pertama aku ya, kata Riko. Rian mengangguk setuju. Lalu setelahnya Riko lantas tidur lebih dulu, sedangkan Rian berjaga. Sesekali ia berdiri sambil mengarahkan senter ke segala arah untuk memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang mengancam keselamatan mereka. Waktu berlalu, api unggun kini hanya tinggal bara merah yang redup, sementara hawa dingin mulai merayap penembus jaket yang mereka kenakan. Tengah malam, di dalam tenda perempuan, Clara terbangun. Ia mengerjapkan mata beberapa kali. Hening. Hanya terdengar suara serangga dan gesekan dedaunan di hutan. Clara menelan ludah. Perutnya terasa tidak nyaman. Fitri, bisik pelan di telinga Fitri, namun tak ada jawaban. Dan karena tak ada respon itulah, Clara lantas menyentuh bahu Fitri, lalu mulai menggoyang-goyangkannya dengan harapan Fitri terbangun. Fit, bangun, temenin aku bentar, kata Clara. Fitri hanya bergumam tak jelas, lalu ia kembali tidur. Fitri benar-benar tidur nyenyak setelah hari panjang yang melelahkan. Bahkan meskipun sudah dibangunkan berkali-kali, ia tetap tidur dengan nyaman. Clara menggigit bibirnya. Ya ampun, kenapa sekarang sih? Gumam Clara pelan sambil memejamkan mata sebentar mencoba menahan. Namun rasa ingin buang air kecil itu semakin tak tertahankan. Dengan putus asa, Clara kembali berbisik, kali ini sedikit lebih keras di telinga Fitri. Fitri, tetap tidak ada respon. Akhirnya Clara hanya bisa menghela nafas panjang. Mau tak mau, ia harus keluar untuk buang air kecil. Dengan hati-hati, ia membuka resleting tenda. Udara dingin langsung menyergap wajahnya. Terlihat di luar, Rian masih terjaga. Ia duduk tak jauh dari bara api dengan senter yang masih terpasang di kepalanya. Rian langsung menoleh ketika mendengar suara tenda terbuka. Clara, tanya Rian pelan agar tidak membangunkan yang lain. Clara berjalan mendekat. Ia tampak sedikit canggung. Mas Rian, suara Clara terdengar nyaris berbisik. Bisa temenin aku sebentar enggak? Melihat gelagat dan wajah perempuan itu, Rian langsung mengerti. Mau buang air ya? Tanya Rian memastikan. Clara mengangguk cepat. Rian langsung berdiri. Tunggu sebentar ya, ucap Rian seraya melirik ke arah hamok. Riko, panggilnya. Riko bergerak sedikit tapi tidak benar-benar bangun. Aku kesana sebentar. Ya,
balas Riko. Setelah mendengar jawaban Riko, Rian pun lantas berjalan lebih dulu. Ayo, aku antar ke arah situ. Ada semak yang agak tertutup, kata Rian pelan. Clara pun mengikuti di belakangnya. Langkahnya tampak hati-hati agar tidak terjatuh. Tiba-tiba saja Clara refleks meraih lengan Rian. Itu apa? Bisik panik. Rian berhenti mengarahkan senter ke arah suara, namun tidak ada apa-apa di sana. Angin, jawab Rian tenang. Kalau ada hewan besar, suaranya pasti berbeda. Lanjut Rian. Clara mengangguk pelan, meski jantungnya masih berdegup cepat dan tangannya tanpa sadar masih berpegangan pada lengan Rian. Aku tunggu di sini saja ya, jangan terlalu jauh. Kalau sudah selesai panggil, kata Rian sambil memalingkan wajahnya. Mas Rian, ini maaf banget nih, bukan maksud apa-apa. Tapi jujur, setelah mendengar cerita Gilang tadi, aku jadi parno. Bisa nggak Mas Rian ngomong apa kayak gitu? Yang penting aku bisa dengar suara Mas Rian, pinta Clara. Oke, aku akan ceritakan dongeng tentang hewan, jawab Rian. Clara mengangguk. Dan begitu Rian memulai ceritanya, Clara pun segera berjalan ke balik semak yang ditunjuk Rian tadi. Beberapa menit terasa sangat lama. Rian berdiri tegak sambil terus bercerita. Tiba-tiba hembusan angin datang. Namun tak kenapa kali ini samar-samar tercium sesuatu di udara. Clara yang baru saja selesai buang air kecil langsung membeku. Mas Rian, panggilnya setengah berteriak. Rian langsung menoleh. Ya, aku masih di sini, jawab Rian. Clara berjalan cepat mendekati. Terlihat wajah gadis itu sedikit pucat. Kamu cium sesuatu enggak? Tanya Clara. Rian langsung menempelkan jari telunjuknya di depan bibirnya sendiri, mengisyaratkan agar Clara tidak bertanya lebih jauh. Apa? Tanya Clara ketakutan. Ayo kita ke tenda, kata Rian, seraya memberi syarat agar Clara berjalan lebih dulu. Mas Rian, aku tadi nyium bau bunga melati, persis kayak yang diceritain sama Gilang tadi, kata Clara. Rian terdiam untuk sesaat. Raut wajahnya tampak berbeda, namun sebisa mungkin ia tetap berusaha untuk terlihat tenang. Itu bunga hutan liar, kadang memang harum kalau malam, jawab Rian akhirnya. Clara masih terlihat ragu. Tapi tadi Gilang bilang, semakin kamu memikirkan cerita itu, semakin otakmu membuatnya semua serasa nyata. Rian langsung memotong perkataan Clara. Clara terdiam. Rian menatapnya lembut. Di hutan ini memang banyak suara dan juga bau yang aneh kalau belum terbiasa. Tapi bukan berarti semuanya seperti yang diceritakan oleh Gilang, kata Rian mencoba untuk menenangkan, meskipun hatinya sendiri terasa berdebar lebih cepat dari biasanya. Clara akhirnya mengangguk kecil. Ya juga sih. Sudah, kalau begitu, ayo kita kembali ke tenda, kata Rian. Mereka berdua pun berjalan kembali ke arah camp. Saat cahaya tenda mulai terlihat, Clara langsung mengembuskan napas lega. Namun, sebelum sampai, dari kejauhan terdengar suara tawa. Kali ini, suara itu terdengar jauh lebih nyaring dan berbeda dari yang mereka dengar sebelumnya. Mendengar itu, tanpa sadar, Clara langsung memeluk Rian dengan erat. Itu bukan suara musang kan? Ucap Clara dengan suara bergetar ketakutan. Ia membenamkan wajahnya di dada Rian karena saking takutnya. Itu burung hantu, jenis tertentu. Suaranya memang seperti orang tertawa, katanya mantap. Clara sedikit menundukkan kepalanya, menatap Rian, mencoba untuk percaya pada kata-kata lelaki itu. Namun, setahu Clara, tidak ada jenis burung hantu yang suaranya sama persis seperti orang tertawa seperti itu. Hingga beberapa saat kemudian, suara tawa itu mendadak benar-benar berubah menjadi pekikan khas burung malam aneh. Gilang benar-benar bikin trauma deh. Tapi Mas Rian, tolong sekali lagi ya Mas.
Aku nggak berani buka mata. Rian tersenyum kecil. Makanya, lain kali jangan denger cerita horor sebelum tidur ya, kata Rian, lalu kembali berjalan ke camp dengan Clara yang masih memeluknya sambil memejamkan mata. Sudah sampai, kata Rian. Begitu mereka sampai di depan tenda, mendengar itu, Clara segera melepaskan pelukannya dan langsung masuk ke dalam tenda. Kemudian menutup resleting tenda rapat-rapat. Sementara Rian kembali ke tempatnya berjaga, namun kali ini entah kenapa ia tidak langsung duduk, melainkan berdiri cukup lama sambil menatap ke arah gelap di antara pepohonan tersebut. Jangan mengganggu, gumam Rian pelan. Setelah malam panjang itu, pagi pun akhirnya tiba. Cahaya mentari perlahan menembus celah dedaunan, menciptakan garis-garis kemasan yang jatuh tepat di atas tenda mereka. Udara pagi itu terasa jauh lebih segar dibandingkan hawa dingin mencekam semalam. Sementara itu, suara burung terdengar mulai bersaut-sautan. Di dalam tenda perempuan, Clara terbangun lebih dulu. Ia membuka mata perlahan, lalu menatap langit-langit tenda selama beberapa detik. Mendadak, kejadian semalam terlintas di benaknya. Wajahnya langsung terasa hangat, mengingat bagaimana ia memeluk Rian begitu erat karena ketakutan semalam. Dan sekarang, Clara benar-benar merasa malu. Ya ampun, kenapa aku kayak semalam sih? Gumam Clara pelan. Fitri menggeliat di sampingnya. Udah pagi ya? Tanyanya setengah sadar. Iya, jawab Clara cepat, berusaha terdengar biasa. Mereka pun keluar dari tenda. Di luar, Rian sudah bangun lebih dulu. Terlihat ia sedang menghidupkan api untuk memanaskan air dan memasak. Sedangkan Riko duduk tak jauh darinya sambil meregangkan badan. Selamat pagi, sapa Rian singkat saat melihat mereka keluar. Nada suaranya datar, biasa saja, seolah tidak pernah terjadi apa-apa semalam. Berbeda dengan Clara yang merasa semakin canggung saat melihat Rian. Pagi, jawab Clara pelan, berusaha tidak menatap wajah Rian terlalu lama. Bima keluar sambil menguap lebar. Akhirnya pagi juga. Semalam aku ngimpi dikejar pemburu ilegal, katanya sambil tertawa kecil. Untung cuma pemburu ilegal. Aku itu semalam mimpinya dikejar-kejar harimau, saut Deva yang baru keluar dari tenda. Gilang terlihat meregangkan badan. Ngomong-ngomong, gak ada yang diganggu kuntilanak semalam kan? Godanya santai. Clara langsung menatap tajam. Gilang please deh, ujar Clara. Semua tertawa kecil, kecuali Clara yang memilih duduk di dekat api sambil memeluk lutut. Rian tetap bersikap biasa. Ia membagikan air hangat untuk semua anggota, membuat minumannya masing-masing, lalu membantu Aditya mengecek peta jalur hari ini. Tak ada satu kata pun tentang kejadian semalam yang keluar dari mulut Rian. Tapi justru itulah yang membuat Clara semakin salah tingkah. Beberapa kali tanpa sadar, ia melirik ke arah Rian, memastikan apakah lelaki itu benar-benar tidak menganggap kejadian semalam sebagai sesuatu yang perlu dibahas. Dan setiap kali tatapan mereka hampir bertemu, Clara langsung mengalihkan pandangan. Fitri memperhatikan tingkah temannya itu. Kamu kenapa sih? Bisik Fitri pelan. Apaan? Clara pura-pura tidak mengerti. Kok dari tadi kayak serba salah sendiri gitu? Clara terdiam sebentar. Gak apa-apa, jawab Clara singkat. Di sisi lain, Rian terlihat masih asyik berbicara pada Aditya. Yaudah, kita kesana aja yuk, mandi, ajak Fitri. Meskipun merasa dingin, namun Clara tetap mengikuti ajakan temannya itu. Kami mau ke sungai dulu ya, kata Fitri pada anggota tim lainnya. Iya. Mau diantar? Tanya Rian. Gak usah, kami berani kok,
jawab Clara cepat setelah menyiapkan peralatan mandi. Mereka berdua pun berjalan ke arah sungai. Begitu tiba di sungai, Fitri langsung mencuci pakaian seadanya, sementara Clara tampak duduk sambil memperhatikan Fitri. "Kamu nggak mandi?" tanya Fitri. "Nanti aja," jawab Clara. Fit, apa? Menurut kamu, Rian itu normal nggak sih?" tanya Clara. "Maksudnya?" "Maksudku, apa dia itu suka sama perempuan? Soalnya semalam..." Clara kemudian menceritakan semua yang terjadi semalam pada Fitri. "Kamu sampai gitu?" tanya Fitri tak percaya. "Aku refleks, nggak sengaja, tapi responnya biasa aja. Gak ada salah tingkah sama sekali tadi tuh," kata Clara. "Ih, ya mungkin karena kamunya nggak sengaja, jadi kan nggak ada yang perlu dibaperin. Lagian ya, biasanya cowok-cowok yang dari desa-desa begini rasa rendah dirinya tuh tinggi. Banyak dari mereka yang nggak mau sama orang kota, walaupun sebenarnya orang kota tuh nggak mempermasalahkan hal itu," kata Fitri. "Gitu ya? Ih, tapi sekarang masalahnya aku nih yang kebawa ke perasaan," keluh Clara. "Udah lupain aja. Lagian tujuan kita kesini kan bukan buat nyari jodoh," kata Fitri. "Fit, kamu suka juga kan sama dia? Gak mungkin kamu gak suka, orang dia ganteng banget," tanya Clara tiba-tiba. "Kalau sekedar suka iya, karena dia ramah, baik dan sopan. Bukan suka sebagai lawan jenis," jawab Fitri. Tidak lama kemudian, terdengar suara Deva dan Bima mendekat. Sesekali terdengar juga obrolan dari kedua laki-laki itu. "Dari tadi ditungguin gak selesai-selesai. Kalian berdua ini mandi atau ngurus air sungai sih?" celutuk Bima. "Makanya punya mata tuh pakai. Nggak lihat apa? Fitri lagi nyuci pakaian," ujar Clara kesal. "Kirain lagi pada nguras air sungai," jawab Bima sekenanya. "Yaudah Bim, kita kesana aja yuk," ajak Deva seraya membetulkan letak handuk yang disampirkan di baunya. Tak lama kemudian, Aditya menepuk tangannya agar semua anggota tim memperhatikan. Hari ini kita perlu ambil dokumentasi tambahan kalau menemukan jejak-jejak baru ya. Karena para pemburu ilegal itu harus segera ditangkap," ujar Aditya. "Oke, semoga hari ini semuanya berjalan lancar dan tenang," ucap Bima. Rian tersenyum tipis. "Di hutan, tenang itu relatif," kata Rian pelan. Clara tanpa sadar kembali menatap Rian. Lelaki itu terlihat sama seperti kemarin, tenang, bertanggung jawab, namun hangat dan dingin secara bersamaan. Tiba-tiba, Rian menoleh ke arahnya. Tatapan mereka bertemu sepersekian detik, membuat Clara langsung menunduk dan pura-pura sibuk membereskan tasnya. Sementara Rian hanya mengalihkan pandangannya seolah tak terjadi apa-apa, dan justru karena sikapnya yang biasa itulah Clara merasa sedikit lega tapi juga sekaligus sedikit kesal. "Apa sih? Dia kayak nggak terjadi apa-apa deh," gumam Clara dalam hati. Tak lama kemudian, persiapan mereka pun selesai. Aditya berdiri. "Oke, semua udah siap ya? Ayo, kita mulai survei," ujar Aditya. Semua anggota tim mengangguk. Mereka pun mulai berjalan meninggalkan camp. Langkah mereka di pagi itu terasa berbeda. Sinar matahari yang menembus dedaunan membuat hutan tampak jauh lebih ramah dibandingkan semalam. Namun, meski begitu, mereka semua tetap melangkah penuh waspada. Rian berjalan paling depan. Matanya tajam memperhatikan jalur setapak yang mereka lalui tersebut. "Perhatikan tanahnya ya. Kadang-kadang jejak itu nggak kelihatan jelas kalau kitanya nggak fokus," kata Aditya yang berjalan di belakang Rian seraya menoleh ke arah Deva. Tak sampai 15 menit berjalan, Bima mendadak berhenti. Tunggu," ujar sambil berjongkok. Semua ikut berhenti, termasuk Rian. Di samping jalur setapak yang tanahnya agak lembab itu, tampak bekas pijakan besar dengan ujung bercabang. "Sepertinya ini jejak rusa," gumam Aditya. Rian mengangguk. "Ya, kemungkinan besar itu adalah jejak rusa sambar. Masih baru," kata Rian.
Deva langsung mengeluarkan kameranya. Dia memfoto jejak itu dari beberapa sudut, lalu mendekatkan lensa untuk detail cetakan kuku di tanah. Ambil ukurannya juga, kata Aditya. Bima segera meletakkan penggaris kecil di samping jejak itu untuk dokumentasi skala. Fitri mencatat waktu dan koordinat di bukunya. Clara berdiri agak menjauh, memperhatikan sekitaran. Entah kenapa, ia merasa lebih peka hari ini. Mungkin karena kejadian semalam, atau mungkin karena ia berusaha mengalihkan pikirannya dari Rian. Ra, sini lihat, panggil Deva. Clara mendekat. Jejaknya besar banget ya, bisiknya. Kalau beruntung, kita bisa melihat langsung. Tapi jangan berharap terlalu dekat, karena mereka itu sangat peka, ujar Rian yang entah sejak kapan sudah berdiri di samping Clara. Setelah mendokumentasikan jejak rusa itu, perjalanan pun dilanjutkan. Tak lama kemudian, Gilang menunjuk ke arah pohon yang tinggi. Lihat itu! Gilang berseru. Di atas cabang pohon, seekor burung dengan paruh besar bertengger anggun. Kami menyebutnya burung tinggang, ujar Rian pelan. Aditya tersenyum lebar. Bagus, ayo dokumentasikan, perintahnya pada Deva. Deva pun langsung mengangkat kameranya lagi. Burung itu tampak megah dengan balung besar di atas paruhnya. Cahaya mentari membuat bulu hitamnya berkilau. Clara tanpa sadar tersenyum melihatnya. Cantik banget, gumamnya. Fitri cepat mencatat. Satu individu dewasa terlihat sehat, ucap Fitri sambil menulis. Beberapa meter dari situ, mereka menemukan tumbuhan dengan bunga unik berwarna kemerahan yang tumbuh menempel di batang pohon. Ini langka juga nih, katanya Bima. Aditya mendekat memperhatikan bunga itu. Sepertinya ini anggrek hutan liar. Ambil foto detailnya, perintahnya lagi pada Deva. Lalu Deva kembali berjongkok, memotret bunga itu dari jarak dekat. Sementara Bima membantu membuka daun yang sedikit menutupi bunga itu agar terlihat jelas saat didokumentasikan. Kalau hutan ini rusak, yang beginian juga bisa hilang nih. Untung yang kayak gini gak diambil pemburu, ujar Bima pelan. Rian yang mendengar itu mengangguk membenarkan. Selesai. Wow, luar biasa kisah Rian dari Kalimantan. Waduh, Cirian ya ada ini ya. Ada Cinlok nih sama Clara tadinya saya pikir bakalan sama Fitri ya, tapi ternyata Clara nih yang punya rasa diem-diem sama Rian. Dia sendiri yang baper, harusnya kan Rian yang baper ya, tapi justru dia nih yang malah baper. Wah, nih mudah-mudahan bisa mengobati hati Rian. Enggak deh, saya jadi ingat nih, Rian kan udah punya orang di rumah yang sudah menunggu dia, April. Wah, jangan sampai dia mengkhianati April, karena kan itu cinlok aja lah ya, Clara. Namanya dalam situasi seperti itu kadang memang ada lah ya, seperti perasaan seperti Clara itu. Dan ya semoga itu hanya menjadi bumbu, dan tetap saya sih kepengennya sama April ya Rian ya. Dan bagaimana di episode kali ini Om Ras benar-benar menceritakan tentang bagaimana hutan Kalimantan, hewan-hewan apa saja yang ada di sana, seperti tadi di dalam kisah ada rusa sambar ya kan, ada burung tinggang, dan itu adalah hewan-hewan langka yang dilindungi yang hanya ada di tanah Kalimantan. Jadi di sini Om Ras seperti berpesan juga sih mungkin ya buat ke kita-kita semua dan lebih ke dunia luas khususnya. Yuk mari kita lindungi hutan ya. Hutan di tempat manapun kita berada, di hutan Kalimantan terutama. Jadi mari kita jaga, udah deh nggak usah mikir yang lain, ngerusak apa segala macam, tapi yang penting yuk mulai dari sekarang masing-masing dari kita menjaga lingkungan. Gak hanya hutan aja ya, buat yang ada di Jakarta juga bisa menjaga lingkungan. Ini mungkin pesan yang ingin disampaikan oleh Om Ras. Wah keren banget nih, saya suka nih sama Om Ras ya. Bagaimana kita seperti berada di dalam hutan itu, bagaimana para pemburu itu menaruh jerat jebakan, meracun sungai dan lain-lain. Intinya apapun itu, semoga hutan kita tetap lestari ya teman-teman ya. Terima kasih Om Ras
atas kisah Rian yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah Rian selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga boleh diklik ya teman-teman ya, dan boleh dong dibantu di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.